Ketika Tang San berlatih di bawah air terjun, dia telah berdiri di atas batu bundar yang halus, keseimbangannya yang ekstrim. Sekarang adalah pertama kalinya dia sepenuhnya menggunakannya di luar, kekuatan roh melonjak di dalam dirinya, memberinya semacam riang dan tanpa hambatan. Perasaan. Akhirnya, 9 kali 9, pukulan terakhir dari 81 palu diayunkan. Cahaya putih yang kaya langsung tumbuh, tidak hanya kekuatan serangan Tang San, tetapi pada saat yang sama juga domain Death God yang dia lepaskan. Untuk memaksa klan pertahanan ini tunduk, dia tidak bisa menyisihkan usaha. Titan berteriak, "Badak tua, gunakan semangatmu." Saat ini Niu Gao juga tidak peduli dengan wajah. Lagi pula, dibandingkan dengan wajah, hidup lebih penting. Tubuhnya yang semula lebar dengan cepat mengembang, kulitnya langsung berubah menjadi hitam. Lapisan keratin yang sangat tebal tiba-tiba muncul. Yang pertama, kedua, dan ketiga, 3 cincin roh yang membutuhkan kekuatan roh paling sedikit dan melepaskan kilatan-kilat tercepat secara instan. Itu benar-benar membuat bangunan Niu Gao yang mengesankan berubah menjadi benteng pertahanan. Hong. Setelah sepenuhnya menyimpan kekuatan, metode pemisah gangguan angin hammer sangat menakutkan. Meskipun tidak memiliki dukungan dari palu Clear Sky, kekuatan roh dari final dari 81 serangan yang tumpang tindih ini, langsung meletus dengan kekuatan serangan yang membuat orang tidak bisa berkata-kata. Kekuatan yang meletus dari pukulan itu sama sombongnya dengan auman naga atau harimau. Kekuatan menakutkan yang pernah membuat air terjun setinggi 200 meter membalikan arusnya muncul sekali lagi. Kekuatan roh yang besar tiba-tiba menelan sosok yang mengesankan itu, kekuatan ledakan tirani langsung meledak. Di tengah ledakan, tubuh besar Niu Gao melesat seperti peluru artileri. Dengan pengaruh domain Dewa Kematian, kekuatan serangan Tang San telah meningkat lebih jauh, dan pertahanan Niu Gao sedikit menurun. Dengan satu penurunan dan satu kenaikan, hasil serangan itu semakin menakutkan. Tubuh seperti gunung itu langsung terbang keluar, meledakkan dinding aula besar dengan sempurna, meninggalkan lubang berbentuk manusia. Harus dikatakan, konstruksi klan pertahanan cukup kokoh. Meskipun seluruh aula bergetar, pada akhirnya tidak ada yang runtuh. Rotasi Tang San sudah berhenti, dadanya terus-menerus naik turun. Tanpa dukungan dari Clear Sky Hammer, kekuatan metode pemisah angin pemisah gangguan ini telah banyak melemah, dan selanjutnya sangat meningkatkan kelelahannya. 81 ayunan penuh tiba-tiba mengurangi kekuatan rohnya lebih dari 50%. Titan melangkah di belakang Tang San dengan langkah besar, satu tangan jatuh di bahunya, menanamkan kekuatan rohnya. Meskipun kekuatan roh yang dalam tidak bisa memulihkannya, itu bisa membantunya mengendalikan napasnya. Langkah kaki mendesak bergema dari luar. Sebelumnya Niu Gao hanya asyik bercengkrama dengan Titan, sampai-sampai ia lupa untuk menghidangkan teh. Tetapi ketika gangguan keras seperti itu terjadi di sini, seluruh klan pertahanan terkejut. Dengan suara mengepak, lebih dari 20 orang bergegas masuk dari luar, masing-masing dan semua orang mengesankan. Orang yang memimpin tampak 8 bagian mirip dengan Niu Gao, hanya saja dia jauh lebih muda. Saat memasuki aula, dia menatap Titan. Jadi Paman Tai ada di sini. "Yi, kamu di sini? Lalu mengapa ayahku tidak ada di sini?" Suara apa itu tadi? Sementara pria besar itu dengan hormat memberi hormat kepada Titan, dia bertanya dengan agak bingung. Titan melirik Tang San, ekspresinya berubah sangat aneh. Mereka datang sebagai tamu, tetapi telah menghancurkan tuan rumah melalui dinding. Tentu saja dia tidak peduli dengan Niu Gao. Jika Tang San menggunakan Clear Sky Hammer, mungkin dia benar-benar bisa melukainya, tetapi dengan kepalan tangan kosong, bahkan 81 ayunan metode pemisah angin tidak dapat menyebabkan kerusakan nyata pada Niu Gao dengan semangatnya dilepaskan. Tai Long berkata dengan suara rendah di sebelah telinga Tang San, dia dipanggil Niu Ben, 1. Dia putra tertua kakek Niu Gao, teman baik ayahku. Bakatnya jauh lebih baik daripada ayahku, kultivasi kekuatan rohnya harusnya hampir sama dengan tuan muda. Sebelum Titan bisa menjawab, tuan rumah kembali. Di lubang itu, Niu Gao merangkak ke dalam dengan kepala dan wajah kotor. Jaketnya sudah robek, semangatnya hilang, tetapi sosoknya yang berdebu dan ekspresi mengerikan itu membuat orang-orang menahan tawa. Niu Ben dan klan-klan pertahanan tampak tercengang sebagai Niu Gao tua, masing-masing dan semua orang menatap kosong. Niu Ben bahkan menggosok matanya dengan keras, memastikan dia tidak berhalusinasi. "Paman Titan, ini salahmu. Bagaimana kamu bisa menggerta ayahku?" Niu Ben memaksakan diri untuk tersenyum, berbicara kepada Titan. Karena hubungannya dengan Tai Nuo,
Dan bagaimana Tai Tan melihatnya tumbuh dewasa, mereka selalu sangat dekat. Itu sebabnya dia tidak terlalu khawatir. Tai Tan tertawa terbahak-bahak, berkata, "Siapa yang meminta ayahmu untuk bersikeras bersaing? Bukankah ini diurutkan oleh saya?" Sudahlah, sudahlah, kami dua orang tua dengan santai bertukar petunjuk sedikit. Anda tidak melihat ketika paman Anda kalah. Kamu tidak bisa memihak ayahmu. Niu Gao menatap tajam pada Tai Tan. Tai Tan jelas menutupinya. Dalam kemarahan karena penghinaan, kemarahan ini dicurahkan pada putranya. "Bajingan, siapa yang memintamu untuk datang ke sini? Apakah Anda tidak melihat saya dan Tai Tan sedang berbicara tentang masa lalu? Tersesat, pergi dari sini." Niu Ben masih seorang pria berusia 50-an, tetapi tidak ada kemarahan karena dikutuk oleh Niu Gao. Di klan pertahanan, Niu Gao adalah otoritas mutlak. Ini juga mengapa Niu Ben ingin tertawa ketika melihat ayahnya dalam keadaan yang menyedihkan. Baiklah, baiklah, jangan marah ayah. Aku pergi. Kalian kakak-kakak lanjutkan berbicara. Aku akan menyiapkan makanan dan minuman untukmu. Selesai berbicara, Niu Ben buru-buru melambaikan tangannya, memimpin anggota klan pertahanan dalam semacam retret. Tai Tan menghela nafas, Niu Ben anak itu jauh lebih kuat dari Tai Nuoku. Berurusan dengan bisnis yang semakin banyak. Dan tetap saja tanpa mewarisi kepribadian busukmu. Cukup bagus, cukup bagus. Cukup bagus kentutku. Ekspresi Niu Gao sekarang tidak mau. Dengan marah berjalan mendekat, dia menepuk debu dari dirinya sendiri. Bahkan jika dia tidak mau, dia masih harus menghadapi Tang San. "Nak, kamu menang. Baru saja saya menggunakan roh saya, tidak perlu meninju Anda untuk ketiga kalinya." Orang tua ini menepati janjinya. "Mulai sekarang, klan pertahanan kami tidak akan memiliki permusuhan apapun terhadap ayahmu dan kamu." Melihat Niu Gao menggertakkan giginya, Tang San tidak bisa menahan senyum. Dia tentu saja memperhatikan bahwa tidak ada niat untuk meredakan ketegangan dengan sekolah langit cerah dalam kata-kata Niu Gao. Tapi dia tidak keberatan. Bahkan jika Clear Sky School adalah sektenya, mereka benar-benar berutang terlalu banyak pada klan anak perusahaan ini. Itu bukan sesuatu yang bisa diselesaikan dalam waktu singkat atau dengan kontes sederhana. Itu hanya bisa diselesaikan secara perlahan. Itu senior yang ceroboh, membiarkan junior melakukan trik. Dalam pertempuran biasa, bagaimana mungkin junior punya waktu untuk menyimpan begitu banyak kekuatan? Niu Gao mendengus, "Baiklah, kerugian adalah kerugian. Jangan bilang orang tua ini adalah orang yang masih tidak mau mengakui kekalahan. Anda bisa tinggal kali ini." Tai Tan menyeringai, "Ngomong-ngomong, sepertinya kamu tidak mengakuinya. Apakah Anda mengakhirinya seperti ini? Pertahanan Anda yang paling kuat kalah dari seorang anak muda. Tidakkah kamu akan menunjukkannya?" Niu Gao berkata dengan marah, "Tunjukkan apa? Jangan bilang kamu ingin aku membawa klan pertahanan untuk melayaninya." Tai Tan tersenyum, "Tidak perlu untuk itu. Namun, baru-baru ini saya dan Tuan Muda telah bersiap untuk mendirikan sekte bernama Sekte Tang. Apakah Anda tertarik untuk bergabung? Karena kontradiksi antara Anda dan Tuan Muda diselesaikan, seharusnya tidak ada hambatan." Niu Gao menarik kursi dan duduk, "Beri aku istirahat. Saya tahu Anda tidak memiliki niat baik dengan membawa anak ini. Orang utan tua, saya pikir Anda orang tua yang bodoh. Apakah Anda belum cukup dengan sekolah langit cerah? Apakah Anda berencana membiarkan kami mengalami bencana lain?" Tai Tan tak berdaya menggelengkan kepalanya. "Biarlah. Tidak bisa dijelaskan dalam waktu singkat." Aku berkata, Niu Gao, kamu masih terlalu mengabaikan kakak ini. Bukankah teh harus disajikan terlebih dahulu? Juga, seperti apa penampilan Anda di mata klan Anda? Cepat ganti baju." Niu Gao agak kesal menembak Tai Tan, "Ini bukan karena provokasimu. Aku akan pergi ganti baju." Selesai berbicara, dia kemudian pergi dengan langkah besar. Melihat Niu Gao menghilang kembali, Tai Tan berkata kepada Tang San, "Tuan Muda, Anda benar-benar mengejutkan saya. Itu benar-benar seperti Anda, memukul badak tua di area yang paling dia kuasai. Tidak heran Anda ingin ikut dengan saya, sepertinya Anda sudah memikirkan tindakan pencegahan dengan baik sebelumnya. Tapi badak tua itu keras kepala, dia tidak akan mudah berkompromi." Tang San menghela nafas ringan, berkata, "Sebenarnya, saya tidak ingin berkompromi dengan senior Niu Gao tentang apapun.
Aku hanya ingin menghilangkan kebencian sejak saat itu. Bagaimanapun, kami pernah menjadi satu keluarga. Penampilan 4 klan atribut tunggal saat ini semuanya disebabkan oleh sekolah langit cerah ditutup. Saya hanya ingin melakukan sesuatu untuk 4 klan. Anda tidak perlu menekan senior Niu Gao untuk bergabung dengan sekte Tang kami. Selama mereka tidak lagi menyimpan dendam terhadap ayahku, aku puas. Putranya membayar hutang ayahnya. Saat ini Tang San baru saja mulai melunasi hutang ayahnya. Dia hanya ingin bisa membubarkan kebencian lama atas nama ayahnya di masa depan, lalu menghancurkan musuh yang sebenarnya. Keduanya baru saja bertukar kata-kata sederhana ini saat Niu Gao kembali dari luar. Berdiri di ambang pintu dia berkata kepada Tang San, "Nak, apa peringkat kekuatan rohmu?" Melihat pria tua berwajah muram itu, Tang San menjawab dengan hormat, "Kekuatan roh junior adalah peringkat 66. Tipe kendali Kaisar Roh." Niu Gao menatap kosong sejenak. Tipe kontrol? Kapan Clear Sky Hammer menjadi roh tipe kontrol? Titan tertawa, "Cepat ganti bajumu. Kami akan berbicara ketika Anda kembali. Ini bukan sesuatu yang dapat dijelaskan dalam beberapa kalimat." Niu Gao agak bingung melirik Titan, lalu berbalik dan pergi lagi. Saat dia berjalan, dia masih bergumam pada dirinya sendiri. Peringkat 66, peringkat 66 21 tahun. Apakah itu masih manusia? Tidak lama setelah Niu Gao pergi, bawahan membawa teh harum. Jelas itu adalah instruksinya ketika dia pertama kali pergi. Ada juga klan-klan pertahanan yang mulai memperbaiki lubang yang dibuat Niu Gao di dinding dari luar. Titan menyesap tehnya, berkata kepada Tang San, "Tuan muda, kamu seharusnya melihatnya juga. Hubungan saya dan Niu Gao sangat baik. Kami memiliki persahabatan seumur hidup. Sejujurnya, saya ingin Niu Gao membawa klan pertahanan ke sekte Tang, tidak hanya untuk Anda, Tuan muda, tetapi bahkan lebih untuk keegoisan saya sendiri. Saya sudah tua. Saya sangat berharap saya bisa hidup bersama dengan saudara laki-laki saya selama bertahun-tahun. Semua orang saling memperhatikan, sebagai mitra. Saya akan membujuknya sebanyak mungkin. Bahkan jika Niu Gao berterus terang, dia sama sekali tidak bodoh. Saya pikir dia akan mengerti. Jika dia ingin memimpin klan pertahanan ke sekte Tang, saya harap Tuan muda dapat memberi wajah orang tua itu." Tang San tersenyum, "Jika memang seperti itu, itulah yang aku cari. Dengan seni konstruksi klan pertahanan dan seni tempa Anda, bukankah itu akan mengubah sekte Tang kami menjadi dinding tembaga dan benteng besi?" Niu Gao tidak pergi lama. Dalam beberapa saat dia sudah berganti pakaian bersih dan kembali. Saat masuk, kata-kata pertamanya masih kepada Tang San, "Nak, kamu benar-benar peringkat 66? Tang San mengangguk. Niu Gao berjalan mendekat dan duduk di sebelah Titan. Matanya menunjukkan cahaya yang agak merenung. Titan tidak mengganggunya, membiarkannya berpikir. 21 tahun, peringkat 66, kekuatan pertahanan yang kuat, sama sekali tidak dibawa anggota klan pertahanan dengan level yang sama. Dan anak dari Clear Sky School. Kapan mereka pernah kekurangan kekuatan serangan? Apa yang pertama kali dipikirkan Niu Gao adalah prospek masa depan Tang San. Tidak perlu diragukan lagi, sebelum dia berusia 20-an, Tang San pasti akan menjadi ahli puncak. Dan terlebih lagi jenis yang sangat kuat. Bahkan judul Douluo tidak akan memiliki celah kecil dalam kekuatan. Seperti ketika Tang Hao berada di puncak kekuatannya, secara bersamaan mengambil 3 gelar Douluo biasa tidak akan menjadi masalah. Dia sendiri yang akan membuat Spirit Hall melompat seperti ayam atau anjing. Niu Gao mengerti bahwa jika dia menyinggung guru roh yang menjanjikan, itu sama sekali tidak akan bermanfaat bagi masa depan klan pertahanan. Klan pertahanan benar-benar ahli dalam membangun, lubang di dinding sudah disegel dalam waktu singkat. Titan berkata, "Badak tua, aku tahu kamu telah menemukan sesuatu. Jangan berpikir lebih. Saya akan menyelesaikan kepercayaan Anda. Biarkan para pelayan mundur." Meskipun Niu Gao tidak tahu apa yang ingin dilakukan Titan, tetapi dia tetap melakukan apa yang diminta. Titan juga melambaikan tangan kepada anggota klannya sendiri dan, selain Tai Long dan Emma Hongjun, meminta yang lain terlebih dahulu menunggu di luar aula. Niu Gao tampak agak bingung pada Titan. "Orang utan tua, apa yang membuatmu begitu tertutup?" Titan tersenyum dengan tenang, berkata, "Aku hanya tidak ingin kamu mengeluh nanti. Saya akan memberitahu Anda juga bahwa kakak laki-laki Anda sama sekali tidak membuat keputusan dengan mudah. Tuan muda, biarkan dia melihat rohmu." Tang San bertemu dengan tatapan Titan, kedua mata mereka mengungkapkan pemahaman diam-diam.
Berdiri, cahaya melintas di mata Tang San, mengangkat tangan kirinya, cahaya hitam melonjak ke dalam, palu Clear Sky sudah muncul di genggamannya. Niu Gao menatap Tang San dengan ragu, berkata kepada Titan, orang utan tua, jangan bilang aku belum pernah melihat Clear Sky Hammer sebelumnya. Yi, nak, mengapa kamu tidak memiliki cincin roh? Tang San tersenyum sedikit, Clear Sky Hammer Junior benar-benar tidak memiliki cincin roh. Titan berkata, jangan khawatir, perhatikan perlahan. Tang San membalikkan tangan kirinya, Clear Sky Hammer ditarik. Segera setelah itu, di tengah lapisan pancaran cahaya biru, dia mengangkat tangan kanannya, kaisar biru perak biru keemasan berhamburan dari cahaya yang terkondensasi di dalam dirinya, aura penuh vitalitas segera memenuhi aula. Begitu kaisar perak biru muncul, Niu Gao tiba-tiba berdiri. Karena dia melihat 6 cincin roh yang berkilauan di sekitar Tang San. Tidak ada putih, yang terendah adalah kuning, hitam ungu. Niu Gao sangat akrab dengan 3 warna ini. Sebagai spirit Douluo, dia secara alami memiliki cincin roh dari 3 warna ini. Namun, saat dia melihat warna merah tua misterius terakhir itu, otaknya tenggelam dalam kekosongan putih. Tidak perlu terkejut. Tuan muda tidak kekurangan keajaiban. Apakah kamu melihat? Pertama kali aku melihatnya, ekspresiku jauh lebih baik darimu. Titan berkata dengan perasaan. Tang San tidak menyembunyikan apapun dari Titan, lelaki tua yang mendukungnya dengan sepenuh hati, telah melihat cincin roh 100.000 tahun Tang San yang menakutkan di jalan. Saat itu ekspresinya hampir sama dengan Niu Gao sekarang. Tang San tidak mengatakan apa-apa, tetapi dengan ekspresi sedihnya ketika dia melihat cincin roh 100.000 tahun, Titan tidak bertanya apa-apa. Dia mengerti bahwa ini adalah kepercayaan Tang San padanya, dan juga memberinya kepercayaan sebagai balasannya. Menelan dengan paksa, Niu Gao bergumam, ratusan ribu tahun, ini benar-benar cincin roh 100.000 tahun. Tidak heran kekuatan pertahananmu begitu kuat. Hanya, di levelmu, bagaimana kamu bisa menyerap cincin roh 100.000 tahun? Setiap kali dia melihat cincin roh merah itu, Tang San tidak bisa tidak mengingat adegan Xiao Wu yang mengorbankan dirinya. Ekspresi di matanya langsung berubah sedih, dia menarik Xiao Wu dari dompet 100 harta karun. Maaf, senior. Saya tidak ingin menjawab pertanyaan Anda. Jika saya bisa memilih, saya lebih suka untuk tidak memiliki cincin roh ini. Saat berbicara, dia perlahan menarik rohnya. Titan memberi isyarat kepada Niu Gao dengan matanya, mengisyaratkan dia tidak boleh terus bertanya. Niu Gao menarik napas dalam-dalam. Tiba-tiba, ekspresinya sangat berubah, seolah memikirkan sesuatu, suaranya agak bergetar. Tunggu sebentar, kamu punya 2 roh? Duduk di samping, Emma Hongjun sudah agak tidak sabar. Kakakku memiliki roh kembar. Apa yang aneh tentang ini? Niu Gao menatap dengan mata terbelalak, sedikit gendut, kamu benar-benar berbicara dengan santai. Berapa banyak roh kembar yang kamu lihat? Ini? Emma Hongjun tidak bisa langsung menjawab. Niu Gao terengah-engah untuk beberapa napas, setelah lama melihat Titan lagi, kakak, kamu membawanya kali ini, adalah untuk memaksaku berjudi. Titan menghela nafas, berkata, aku tidak memaksamu. Bagaimana memutuskan terserah Anda. Aku hanya berharap kita bersaudara bisa bersama di tahun-tahun yang tersisa, seperti dulu. Mencocokkan kekuatan kita setiap hari, minum bersama. Anda harus tahu saya bukan orang yang lalai. Tentu saja saya punya alasan untuk keputusan saya. Niu Gao merendahkan suaranya. Tapi, kamu juga harus tahu bahwa 2 sekolah ubin 7 harta karun yang hebat dan klan naga tiran petir biru telah dihancurkan. Tidak perlu bertanya untuk mengetahui siapa yang melakukannya. Tak lama, saya khawatir dunia guru roh kita akan diacak lagi. Saya harus mempertimbangkan klan saya. Di sini, pilihan terburuk adalah mematuhi Spirit Hall. Saya harus mempertimbangkan kelanjutan seluruh klan. Titan berkata, sekte kami bukanlah sekte Master Roh dalam pengertian tradisional. Sederhananya, kami lebih seperti bisnis. Hanya bisnis dengan kekuatan militer yang tangguh. Niu Gao menatap kosong. Bisnis? Saya tidak mengerti. Tang San tersenyum, selalu ada kebutuhan akan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan anggota sekte. Klien pertama sekte Tang kami adalah sekolah ubin 7 harta karun. Itu juga klien jangka panjang. Saya pikir klien berikutnya adalah keluarga Kekaisaran Heaven Dou. Selain Spirit Hall, kami akan berbisnis dengan siapapun.
Tepat pada saat ini, Niu Ben datang dari luar. Takut untuk menarik kemarahan ayahnya, dia secara khusus mengetuk pintu saat dia masuk. Ayah, Paman Taitan, makanannya sudah siap, apakah kamu ingin makan sambil mengobrol? Niu Gao mengangguk, berkata kepada Taitan, ayo pergi, kita akan makan sambil berbicara. Mendengar pembicaraan tentang makanan, Emma Hongjun langsung menjadi bersemangat. Dia lapar sejak tadi, dan mau tak mau bertanya pada Niu Ben, apakah ada daging? Saya ingin sepotong besar, besar. Niu Ben tertawa terbahak-bahak, sedikit berlemak, jika klan pertahanan kita kekurangan apapun, itu bukan daging. Bahkan jika roh kita adalah badak raksasa lapis baja plat, kita semua adalah karnivora. Ada cukup. Di meja, Tang San segera mengerti apa yang dimaksud Niu Ben tentang menjadi karnivora. Seluruh meja besar berdiameter 3 meter ditumpuk dengan hidangan daging, bukan hidangan sayuran yang terlihat. Bahkan ada lebih dari 3 toples anggur, ukuran 10 jin, berisi alkohol. Minum dalam tegukan besar, makan seteguk besar daging, mungkin ini adalah sifat dari mereka yang berkarakter belak-belakan. Tang San tidak pernah mengira dia adalah pemakan kecil. Tetapi melihat meja ini dia tahu apa yang disebut sebagai penyihir kecil di hadapan yang hebat. Apalagi, Niu Ben, Tai Long dan yang lainnya, selera kedua kepala klan itu mencengangkan. Potongan besar daging ditelan seolah-olah tidak perlu dikunyah. Mereka minum 1 jin anggur dalam 1 tegukan. Selain itu, mereka berada di semangkuk anggur kedua mereka sebelum Tang San melihat yang pertama. Nak, ayo, minum. Niu Gao menyerahkan anggur kepada Tang San. Tang San segera tersenyum kecut. Senior, kamu minum. Jika saya menghabiskan secangkir anggur yang begitu besar, saya khawatir saya tidak akan bisa duduk di meja. Niu Gao mengerutkan kening, mengapa anak-anak tidak boleh minum? Ketika saya seusia Anda, saya minum banyak sekali. Tang San tersenyum, kamu masih memiliki volume yang besar sekarang. Karena ini undangan senior, aku akan menemanimu minum. Berbicara, dia menghabiskan cangkir di depannya sampai pada dasarnya kosong. Saat minum, dia menggunakan keterampilan surga misterius untuk melindungi tenggorokannya, dengan cepat membiarkan anggur itu mengalir ke perutnya, pada dasarnya tanpa mencicipinya. Niu Gao juga minum seteguk besar, tertawa terbahak-bahak, benar, ini adalah semangat kepahlawanan yang harus dimiliki para pemuda. Tang San belum pernah minum anggur sebanyak itu, dan juga sangat jarang minum. Saat ini dia hanya merasakan sensasi terbakar di perutnya, wajahnya mendidih, tidak bisa berkata-kata. Tepat ketika Tang San diam-diam menyesal karena begitu impulsif, tiba-tiba, keterampilan surga misterius beredar di dalam dirinya, perasaan sedingin es bergabung dengan panas yang membara. Aliran darahnya tampak semakin cepat, sensasi panas itu dengan sangat cepat berubah menjadi arus yang hangat. Tidak hanya rasa sakit yang hilang, dia sebaliknya memiliki perasaan menyegarkan dari pembuluh darahnya yang tidak terhalang. Karena dia hanya minum anggur dengan kekuatan rendah ketika dia minum sebelumnya. Ini sebenarnya pertama kalinya dia minum anggur yang begitu kuat. Itu juga pertama kalinya dia merasakan efek anggur berkekuatan tinggi. Faktanya, ada hubungan yang sangat erat antara kapasitas anggur dan kondisi tubuh. Dan kondisi fisik Tang San dapat dikatakan sangat baik dan tidak mungkin lebih baik. Setelah melewati penempaan yang tak terhitung jumlahnya, tubuhnya memiliki kemampuan yang sangat kuat untuk menyerap anggur. Terutama pembaptisan ke saluran energinya dari rumput es misterius oktagonal dan aprikot berharga infernal. Meskipun dia tidak bisa dikatakan kebal terhadap racun, menyerap sedikit minuman keras bukanlah masalah. Minuman keras dapat meningkatkan sirkulasi darah, dan sedikit anggur bermanfaat bagi tubuh. Kemampuan penyerapan fisik Tang San benar-benar dapat menyerap anggur sebanyak ini. Niu Gao menyaksikan Tang San mengosongkan cangkir, wajahnya sudah merah padam, dan segera mengerti bahwa anak muda ini bukan peminum berat. Bahwa dia bisa dengan senang hati meminum secangkir besar, dan bahkan tidak mengatakan apa-apa, itu memberinya wajah. Dalam hatinya dia bisa membantu memiliki sedikit opini yang baik terhadap Tang San. Kehilangan napas panjang, Tang San perlahan mengembuskan napas, berkata kepada Niu Gao, Senior, Junior benar-benar memiliki kapasitas minum yang rendah. Saya khawatir saya hanya bisa menemani Anda untuk 1 cangkir ini. Niu Gao tertawa keras, berkata, baik. Orang tua ini tidak akan memaksa Anda, saya akhirnya mendapatkan kembali wajah saya di meja anggur. Kalian anak kecil benar-benar kuat, ini pertama kalinya aku kalah sejak menetap di Rising Dragon City. Tang San tahu dia masih memiliki perasaan buruk tentang dia menang sebelumnya, dan tersenyum, sebenarnya hanya Junior yang menggunakan beberapa trik.
Dalam kekuatan pertahanan sejati, bagaimana junior bisa dibandingkan dengan senior? Di samping, Niu Ben mendengar sesuatu yang agak aneh, tetapi pertanyaannya dihentikan oleh tatapan dari Titan. Niu Gao berkata, kehilangan adalah kerugian. Tidak perlu bagi Anda untuk menyepuh wajah orang tua. Sepertinya saya benar-benar sudah tua. Tang San berkata, junior tidak rendah hati. Bahkan, junior mengambil keuntungan yang sangat besar. Tampaknya proposal junior untuk tidak menggunakan roh tidak menguntungkan bagi diriku sendiri, tetapi pada kenyataannya, itu untuk menumpulkan senior. Bahkan jika junior menggunakan kemampuan roh, sama sekali tidak mungkin untuk dibandingkan dengan senior dalam kekuatan pertahanan. Terlebih lagi, metode Disorder Splitting Windhammer hanya dapat menampilkan kekuatannya dalam keadaan di mana ia dapat menyimpan kekuatan seperti itu. Junior menggunakan kekuatanku sendiri untuk menyerang kelemahan senior, lalu untungnya mendapatkan persetujuan senior. Jika senior menggunakan kekuatan penuhmu sekali, junior tidak akan bisa melawan. Daripada mengatakan itu adalah kemenangan junior, akan lebih baik menyebutnya sebagai pertimbangan senior untuk generasi muda. Mendengar Tang San mengatakan ini, Niu Gao mengerjap, suasana hatinya yang semula tertekan menjadi sangat berkurang. Sambil tersenyum, dia berkata, anak baik, kamu benar-benar bisa bicara. Saya tidak ingat seorang anak dari Clear Sky School yang bisa berbicara seperti Anda sebelumnya. Saat ini, Niu Ben tidak bisa lagi menahan diri. Ekspresinya berubah. Ayah, dia dari sekolah langit cerah? Kamu? Diam. Niu Gao menatap tajam putranya. Bahkan jika dia dari sekolah langit cerah, aku sudah berjanji padanya bahwa keluhan kita dengan sekolah langit cerah tidak akan lagi berhubungan dengannya. Dia dibawa oleh pamanmu Titan, selanjutnya dia adalah teman klan pertahanan kita. Niu Ben linglung ketika dia mendengar kata-kata ayahnya. Dia tahu seberapa dalam keluhan ayahnya tentang Clear Sky School. Bahwa pemuda di depannya ini benar-benar bisa membuat ayahnya menyerah pada dendamnya sekarang jelas bukan hanya karena Titan Hat masuk. Niu Gao minum secangkir lagi dengan Titan, lalu bertanya, Titan tua, ceritakan dengan hati-hati tentang sekte Tang itu. Titan mengangguk, berkata, sekte Tang milik kita ini didirikan di Menshan klan kekuatanku. Ini terutama untuk membuat sejenis senjata khusus yang disebut senjata tersembunyi, menjualnya dan menggunakannya untuk meningkatkan kekuatan kita sendiri. Klan kekuatan kami terkenal karena menempa. Tuan muda membawa beberapa desain yang sangat bagus. Jika mereka bisa diproduksi secara massal, mereka bisa sangat berbahaya bagi Spirit Masters tingkat rendah. Jika kita berhasil, maka dunia tempat kita tidak akan serendah sekarang. Ditangani dengan tepat, bahkan Spirit Hall bisa terancam. Senjata khusus yang mampu mengancam Spirit Masters? Niu Gao memandang Titan tidak berani mempercayainya. Dia tidak meragukan Titan, dia percaya saudaranya ini tidak akan menembak tanpa tujuan. Tapi alasan membuatnya sulit untuk menerima ini sebagai fakta. Tang San mengeluarkan Godly Zhuge Crossbow dari dadanya. Melihat sekali lebih baik daripada mendengar 100 kali, lebih banyak bicara tidak akan menunjukkan kekuatan senjata tersembunyi sekte Tang. Di bawah tatapan penuh perhatian semua orang, dengan serangkaian suara nyaring, Tang San telah melukai mekanisme Godly Zhuge Crossbow. Senior, bisakah aku memintamu untuk memblokir dengan rohmu? Seperti itu, kamu seharusnya bisa merasakan kekuatannya dengan baik. Menyaksikan kotak hitam kecil di tangan Tang San, Niu Gao semakin meragukan apa yang dikatakan Titan. Bisakah hal sekecil itu berurusan dengan Spirit Masters? Titan berkata, Badak tua, sama sekali jangan meremehkan hal ini. Dalam kisaran tertentu, kekuatan membunuhnya cukup besar. Saya mencobanya sekali. Itu benar-benar membuat Anda terkesiap. Sangat sulit bagi Spirit Masters di bawah peringkat ke-40 untuk melawan, dan bahkan melewati peringkat ke-40, tanpa menggunakan kemampuan bertahan terlebih dahulu, terbunuh tidak akan mengejutkan. Anda tahu sekolah Ubin 7 harta karun. Mereka diserang pada saat yang sama dengan Blue Lightning Tiran Dragon Clan. Bahwa pada akhirnya mereka dapat menyelamatkan sebagian besar keturunan langsung sekolah 7 harta karun bukan karena penyerang mereka mulai dengan lunak, juga bukan karena mereka memiliki lebih sedikit ahli daripada kontingen yang ditujukan pada klan naga tiran petir biru. Itu karena senjata tersembunyi Godly Zhuge Crossbow ini memiliki efek penting. Dengan mengandalkan lebih dari 100 senjata tersembunyi, mereka memblokir serangan pasang surut para perampok. Niu Gao terkejut, betulkah? Titan menunjuk ke Godly Zhuge Crossbow di tangan Tang San, kamu mencoba dan kamu akan tahu. Niu Gao tidak lagi ragu-ragu, segera melepaskan semangatnya,
Dongkraknya yang menyedihkan sekali lagi meledak dari kekuatan pertahanan. Cincin roh pertamanya, kedua, dan ketiga menyala secara bersamaan, seluruh tubuhnya tertutup rapat dengan lapisan pelat tanduk seperti baju besi pelat. Ayo, nak. Kekuatan pertahanan saya saat ini dihitung sebagai Master Roh peringkat ke-50 yang habis-habisan. Senior, hati-hati. Tang San berteriak, menekan tombol pelatuk pada Godly Zhuge Crossbow. Pada jarak sedekat itu, praktis tidak ada yang melihat Godly Zhuge Crossbow menembak. Hanya ada kilatan bayangan, sebelum serangkaian suara letupan terdengar di dada Niu Gao. 16 baut panah memantul tanpa kecuali. Tang San mengulurkan tangan, menggunakan controlling keren cacing dragon untuk menarik mereka ke dalam genggamannya. Mata semua orang tertuju pada dada Niu Gao, menemukan 16 bekas luka putih rapi di baju besi pelat padat itu, masing-masing menandai sekitar setengah cun. Tang San tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas kagum. Senior, pertahanan yang bagus. Niu Gao menyeringai, menggunakan tangannya untuk menggosok bekas luka di dadanya. Armor plat itu sembuh dengan kecepatan yang ajaib. Itu pintar. Orang utan tua, Anda tidak melebih-lebihkan. Jika ini adalah Master Roh di bawah peringkat ke-40, dia benar-benar tidak bisa menolak. Hal yang begitu kecil, bagaimana ia bisa memiliki kekuatan yang begitu besar? Benar-benar sulit dipercaya. Setelah sekte Tang Anda didirikan, jual saya satu batch juga. Klan pertahanan kami selalu kekurangan kekuatan serangan. Mainan ini cukup bagus. Tai Tan tertawa keras, itu masih hal biasa, bahkan ada yang lebih dahsyat. Dengan senjata tersembunyi berkualitas tinggi yang sebenarnya, bahkan Spirit Sage mungkin tidak dapat menolak. Anda dapat membeli jika Anda bisa. Saya akan memberi Anda harga pembuatannya. Tuan muda, berapa harga produksi kami untuk Godly Zhuge Crossbow? Tang San merenung, lalu berkata, anggap saja 60 koin roh emas. Begitu mahal? Niu Gao menatap Tang San dengan mata terbelalak. Faktanya, seluruh bisnis perencanaan dan konstruksi bangunan klannya hanya memiliki pendapatan beberapa ratus koin roh emas setiap bulan. Tidak setiap klan sekaya Seven Treasure Glazed Tile School. Harga yang disebutkan Tang San juga tidak terlalu tinggi. Harga produksi sebenarnya Godly Zhuge Crossbow adalah sekitar 30 koin roh emas, tetapi ditambah dengan biaya tenaga kerja dan harga racun untuk baut, membuat 60 koin roh emas menjadi harga produksi sebenarnya. Kembali ketika Tang San dijual ke Seven Treasure Glazed Tile School, satu set lengkap adalah 500 koin roh emas. Di antara set senjata tersembunyi ini, yang paling utama adalah Godly Zhuge Crossbow. Masih ada Slave Darts, Sun Projecting Shadow, Thick Back Lowering Head Crossbow dan sebagainya. Harga pembuatan lengkap tidak melebihi 200 koin roh emas. Tang San tertawa keras, berkata, panah Dewa Zhuge ini terbuat dari besi halus, membutuhkan keterampilan yang sangat tinggi. Baut panah dicelupkan ke dalam racun, jika bukan karena pelat tanduk di dada Anda, mungkin Anda sudah diracun. Saya akan menyusahkan Anda untuk mencucinya dengan hati-hati nanti. Biaya pembuatan untuk setiap Godly Zhuge Crossbow benar-benar 60 koin roh emas. Jika ada di pasar, itu kira-kira lebih dari 150 koin roh emas. Niu Gao melihat ke arah Tang San, lalu kembali menatap Tai Tan, bukankah itu perampokan? Penghasilan klan pertahanan kami dalam satu bulan hanya beberapa dari mainan ini. Tai Tan menatap Niu Gao dengan penuh arti di matanya, itulah mengapa saya mengatakan bahwa jalan uang sekte Tang kami tidak terukur. Karena itu tidak akan muncul di jantung konflik, mungkin ada keuntungan tertentu. Dalam keamanan relatif kota surga Dou, diam-diam menyaksikan dunia berubah di luar.